Iya, betul. Ya, baik. Kita sambil mulai saja, biar nanti waktu yang bisa kita pakai juga bisa lebih maksimal. Jadi, selamat sore, selamat datang Mas Alfian Raharjo. Ini luar biasa, teman-teman. Nanti saya share juga nih CV-nya ya. Eh, Mas Alfian ini merupakan salah satu atau salah seorang yang membantu kita pada saat kemarin kita melaksanakan PKKM 2 tahun loh. Ya, dan itu luar biasa gitu ya. Berkat Mas Alfian kita terhubung dengan CNN dan itu sangat membantu kami dalam kegiatan selanjutnya. Kegiatan-kegiatan kemarin juga kuliah yang sebelumnya juga sudah melibatkan dari CNN. Dan hari ini menjadi kelas satu-satunya di FISIP yang lolos seleksi praktisi mengajar dari Kementerian Pendidikan, Dikti, Ristek ya. Jadi terima kasih Alhamdulillah. buat Mas Alfian dan juga selamat nih buat yang ada di kelas ini ya, yang kalian punya kesempatan satu-satunya di FISIP semester ini yang mendapat dosen praktisi mengajar melalui program yang di launching oleh kementerian ya. Nah, jadi hari ini nanti kita akan mulai dengan materinya sebenarnya cocok banget buat awalan ya tentang public figure yang menjadi pembicara seperti apa dan kalian nanti adik-adik mahasiswa bisa langsung tanya nih sama Mas Alfian seperti apa, bagaimana, apa karakteristik kriteria untuk menjadi seorang pembicara di level nasional. Luar biasa. Nah, jadi ini juga saya mau share dulu aja untuk apa namanya CV dari Mas Alfian. Saya izin, ini saya kemarin download dari platform yang udah diisi, saya sampai bingung, wah yang mana nih, keren banget. Link di YouTube juga udah banyak ya. Jadi sebenarnya adik-adik nih boleh bisa langsung browsing ya, buka. Nah, ini dia Mas Alfian Raharjo ya. Jadi buat semua yang kepengen nantinya jadi news anchor, jadi saya pernah cerita di kelas nih Mas, saya tuh dulu nggak ada cita-cita jadi dosen. Saya itu sepertinya tersesat di jalan yang benar, tapi sekarang sih saya syukuri. Dulu cita-citanya ya tentu saja menjadi penyiar TV gitu ya, apalagi kan kita di Jogja. Nah, seperti ada tuh di CV-nya Mas Alfian, ke TVRI Jogja itu kan luar biasa cita-cita. Dulu ada acara apa ya Mas ya, yang mahasiswa itu pada ikut ke sana? Dulu namanya Tanah Merdeka, Mbak Mite. Iya betul, Tanah Merdeka. Nah, itu Mbak Asli itu juga alumni sama dari sana gitu ya. Jadi pas lihat di CV meskipun nggak muncul nih. Kalau boleh tahu, itu jam malam atau? Halo, halo. Di mute dulu ya. Ya, dan ini Mas Alfian ini tidak hanya tergabung di praktisi mengajar di Unsur, tapi sebelumnya juga punya banyak pengalaman, baik sebagai dosen di kampus-kampus ya Mas ya, dosen tamu, dosen praktisi. Jadi tahun 98 sudah mengawali karir sebagai penyiar radio di Ria FM, kemudian nyambung 2000, berarti kalau saya 2000 ke Unsud, Mas Alfian 2000 ke TVRI Jogja, dan itu seperti tadi yang saya sampaikan sebenarnya cita-cita juga ya semua anak komunikasi di Jogja pada waktu itu minimal bisa masuk ke Tanah Merdeka di TVRI Stasiun Jogja. Kemudian 2002, 2007 ke Trans TV, Trans 7, kemudian dari 2014 sampai sekarang di CNN Indonesia dengan berbagai posisi dari mulai ya tadi di Trans dari mulai reporter, kemudian sekarang di CNN News Anchor Coordinator, eksekutif produser yang tentunya pasti akan banyak memberikan insight buat semua ya. Jadi kalau saya, Budian, kemudian Mbak Asli ya sebagai dosen kalian kan hanya menyampaikan dari apa yang kita pelajari dari buku nih. Tapi kalau Mas Alfian ini betul-betul ngalami. Jadi kalau kemarin saya ngajari bagaimana caranya mengatasi demam panggung, ya meskipun ada pengalamannya juga,
Tapi porsi sebagian besarnya pasti lebih banyak dari teori ya. Nah, jadi kalian nanti bisa langsung tanya ke Mas Alfian ini. Kemudian, nah, Mas Alfian menyelesaikan S1 ya Mas ya di Mercu Buana, kemudian S2-nya di Paramadina. Ada yang dengan rendah hati tidak dimunculkan nih. Mas Alfian juga sebelumnya di Gajah Mada juga di Jogja ya. Nah, jadi lengkap banget untuk latar belakang pendidikan. Kalian yang nanti mau belajar MC, public speaking, presenter ya, voice over, news production, ini udah dapat ahlinya sore ini dan kita akan bersama Mas Alfian ini selama setengah semester. Jadi tidak hanya sore ini tapi sampai nanti habis Lebaran kita juga akan ketemu dengan Mas Alfian. Tapi bedanya kalau sekarang kalian semua dari rumah masing-masing mungkin ya, ada yang udah mudik, besok kita tetap kuliah dari kampus ya. Ini pengalamannya udah banyak banget, jadi nanti kalian pasti tidak akan kekurangan insight, motivasi, tips-tips, trik, rahasia, mengatasi kalau lupa, kalau salah seperti apa, semuanya bisa kalian tanyakan nanti ataupun di kuliah-kuliah berikutnya kepada Mas Alfian. Nah, itu baru sekelumit gitu ya, karena nantinya pasti akan lebih banyak yang akan bisa kita dapatkan secara langsung. Jadi Mas Alfian nanti mungkin bisa juga mengawali dengan perkenalan sendiri apa yang terlewat belum diceritakan di dalam CV-nya. Jadi mari kita segera saja mulai pertemuan perdana pada sore hari ini dan saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Alfian. Pada teman-teman mahasiswa nanti di tengah-tengah mungkin saya akan share tetap presensi ya, karena biasanya kalian presensi manual juga di kelas. Eldirunya jangan lupa tetap presensi di Eldiru dan nanti ada presensi yang diedarkan selama kuliah. Kemudian di akhir kuliah ada kuis ya untuk melihat kalian menyimak nggak? Karena saya juga nggak tahu tuh kunci jawabannya, tergantung dari apa yang nanti disampaikan Mas Alfian nih. Belum bikin kunci jawabannya. Silahkan Mas Alfian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Asli, dan juga teman-teman semuanya. Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar kita nggak ada jarak meskipun ya usia saya atau usia teman-teman semua ini sebagian besar adalah usia anak saya yang pertama gitu ya, sudah semester yang kedua. Saya sungguh senang sekali pertama kali itu diajak untuk bergabung dalam program praktisi mengajar ini. Ketika Mbak Mita mengajak saya langsung menyambut baiknya gitu. Terus kemudian saya mencoba untuk mengisi berbagai macam formulir dan sebagainya, dan alhamdulillah lolos gitu dan bisa hadir menyapa teman-teman semuanya. Nah, mungkin kalau tadi dari beberapa apa yang dibacakan oleh Mbak Mita terkait dengan CV saya, ada yang terlewat gitu ya. Kenapa sih yang Gajah Mada nggak ditulis gitu? Karena kalau saya tulis itu ketahuan umur saya berapa. Nggak bercanda. Kebetulan Enggak, karena itu udah satu ilmu ngeles yang udah harus dipelajari tuh. Kalau public speaker handal ya begini ini nih. ya, kebetulan saya waktu itu kuliah itu tahun 94 gitu ya. Waktu itu di UGM masih buka diploma gitu, saya daftar, alhamdulillah keterima, dan kemudian lulus 97, terus saya agak nganggur berapa bulan, terus kemudian saya kerja di Radio Ria FM sambil saya cari kuliah yang lain gitu. Terus kemudian saya kuliah di UNS di 11 Maret, tapi pada waktu itu saya nggak selesai. Ini jangan dicontoh ya, ini jangan dicontoh. Pada waktu itu saya nggak selesai karena tahun 2002 saat saya sedang mengerjakan skripsi, saya sudah keterima di Trans TV pada waktu itu. Jadi UNS-nya saya tinggalkan, gitu. Saya sibuk bekerja sampai akhirnya saya mendapat surat tertulis dari kampus, saya kena drop out, sudah saya tinggalkan masa lalu saya akhirnya kuliah lagi di Mercu Buana. Kenapa akhirnya baru 2008 saya berani ngambil sarjana saya S1, selesai 2010, dan kemudian baru ngambil S2 di Paramadina di tahun 2017 gitu ya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan sharing bersama dengan teman-teman semuanya. Kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan public speaking, atau mungkin awal sebelum kita banyak menyebut public speaking itu kan kita lebih mengenal retorika gitu ya. Dimana kalau kita tahu retorika itu dalam image kita, dalam bayangan kita, ketika kita mendengar kata retorika, itu seringkali yang muncul
selain kata mempengaruhi, kemudian bisa meyakinkan, apalagi yang kira-kira teman-teman bisa ketika mendengar kata retorika, apa yang terbersit dalam pikiran teman-teman selain mempengaruhi dan juga bisa meyakinkan? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa? Ketika kita mendengar kata retorika. Boleh raise hand atau tulis di chat atau langsung on mic ya. Boleh, boleh, silahkan. Di sini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Kita diskusi aja. Kita diskusi aja teman-teman. Ada yang perlu malu. Ayo. Selain kita harus bisa meyakinkan orang, kita juga harus bisa mempengaruhi orang. Apalagi kira-kira yang terbersit dalam pikiran teman-teman kalau mendengar kata retorika. Oke, tampaknya masih ilmu berbicara. Oke, dari Umu. Oke, betul, ilmu berbicara. Mengajak, ya, mengajak. Ada lagi? Memberikan informasi, berpidato, kemampuan tampil di depan. Terus apa lagi? Menyampaikan fakta atau informatif, menghibur. Ada apa lagi? Oke. Dari apa yang teman-teman sampaikan itu pada dasarnya adalah bahwa bagaimana caranya retorika itu ketika kita berbicara di muka umum atau berbicara dengan seseorang, kemampuan itu bisa meyakinkan, kemudian bisa menghibur, kemudian bisa mengajak, bisa mempengaruhi pikiran seseorang terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan itu bisa berupa propaganda misalnya, bisa berupa informasi misalnya, bisa berupa kadang-kadang kita punya rumor, punya gosip, tapi dari cara kita, teknik kita menyampaikan, teknik kita mengajak orang berbicara terlihat meyakinkan sehingga orang yang tidak menyadari bahwa yang saya sampaikan misalnya itu adalah sebuah rumor atau sebuah baru sekedar gosip, tapi orang sudah percaya begitu saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan di era teknologi sekarang, bayangkan ketika teman-teman membuka TikTok saja misalnya. Ini kita retorikanya udah belajar soal teknologi informasi gitu ya. Kalau kita buka TikTok atau kita buka Instagram, TikTok itu seringkali menyebarkan dari orang-orang tertentu gitu ya. Mereka menyebarkan sebuah informasi yang kadangkala belum bisa diyakini 100% benar, tapi seringkali kita menganggap itu sebagai suatu hal yang benar. Seringkali faktanya itu berbeda, fakta itu bergeser. Nah, ketika dia sudah bisa mengajak orang, bisa meyakinkan orang dengan bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menyampaikan dengan teknik, dengan mimik, dengan gesture, dengan skill yang dia punya, maka dia dianggap sebagai seorang yang punya retorika yang baik atau dia punya kemampuan public speaking yang baik. Gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua orang itu punya basicnya. Semua orang tuh punya basicnya. Semua orang bisa bicara terkait apakah itu bicara secara verbal maupun non-verbal, gitu ya. Orang bisa berkomunikasi, apapun bentuknya. Ketika kita bisa berkomunikasi, itu adalah kesempatan di mana kita sebenarnya sudah punya kemampuan untuk punya teknik retorika atau public speaking. Tinggal bagaimana kita mengembangkan teknik itu menjadi sesuatu yang benar, sesuatu yang mudah dipercaya oleh orang. Sehingga apa yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh orang. Oke, izinkan saya share screen dulu ya teman-teman. Saya coba share screen dulu. Oke. Kalau kita bicara soal retorika, retorika itu bisa dikatakan is the art of constructing argument and speech making. Jadi retorika itu tidak hanya merupakan cara, tidak hanya merupakan teknik, tidak hanya merupakan sebuah keilmuan yang kita pelajari secara teoretik saja. Tapi retorika itu bagaimanapun juga dia adalah sebuah seni. Ketika kita bicara dengan orang, ketika kita bicara di muka umum, even itu kita hanya bicara dengan teman, bicara dengan sahabat, bicara dengan siapapun, itu kita butuh yang namanya seni. Butuh sesuatu yang menarik orang agar mereka tuh mau percaya dengan kita. Gitu. Sehingga retorika itu bisa dianggap sebagai sebuah seni karena kita harus men-create
sebuah kreativitas, meng-create sebuah cara berbicara gitu. Bayangkan saja, kalau misalnya saya berbicara kemudian saya tidak menggunakan tangan, saya berbicara begini saja, begitu, sementara mimik saya datar, ekspresi saya biasa-biasa saja, gestur saya kaku, saya yakin teman-teman juga merasa bahwa ini membosankan, ini kurang atraktif, kurang menarik. Tapi ketika saya berbicara dengan menggunakan gesture, dengan menggerakkan tangan saya menggunakan mimik, kemudian body language saya ini mendukung apa yang saya sampaikan, ini bisa menjadi sebuah daya pikat, sebuah daya tarik. Nah, inilah. Jadi seni itu kan membutuhkan sebuah daya pikat, daya tarik agar orang itu mau agar orang itu tertarik gitu ya, agar orang itu terpikat dengan cara kita menyampaikan. Pasti teman-teman punya gitu ya beberapa sahabat atau bahkan teman atau saudara atau siapapun di lingkungan teman-teman yang kalau bicara itu pasti flat aja gitu, tanpa ada ekspresi. Seringkali mungkin hanya dalam waktu beberapa menit, 1 menit, 2 menit kita menganggap oke, biasa. Tapi kalau dia bicara itu dalam term yang lama, dalam waktu yang lama, biasanya itu akan membosankan kita. Kita perlu mengingat bahwa daya mendengar kita, kemampuan mendengar manusia itu sangat terbatas. Kemampuan mendengar terbatas, daya ingat terbatas, dan sebagainya. Nah, agar orang itu bisa mengingat, maka orang harus mendengarkan dengan baik. Agar orang mau mendengarkan baik, dibutuhkan sebuah seni, dibutuhkan sebuah art, sebuah teknik khusus. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang. Nah, kenapa akhirnya retorika itu is the art of constructing argument and speech making. Nggak hanya kita pintar dalam berargumen saja, tapi kalau kita pintar berargumen tapi kita nggak tahu seninya, nggak tahu caranya, ujung-ujungnya apa? Bikin kita berantem. Bikin kita akhirnya nggak sependapat dengan orang itu, dan akhirnya ujung-ujungnya kita berantem. Tapi kalau kita berargumen, kemudian tahu seninya, tahu bagaimana menghargai pendapat orang, mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan kesempatan orang buat menyampaikan pendapatnya, and so on, pasti lawan bicara kita itu akan menghargai kita juga gitu. Nah, itulah seninya. Itulah seninya. Jadi saya harapkan ketika kita belajar terkait dengan retorika atau public speaking pada saat ini, kita ada sama-sama saling menghargai. Saya menghargai teman-teman ketika nanti menyampaikan pendapatnya, dan saya harapkan juga teman-teman bisa menghargai apa yang saya sampaikan gitu, sehingga kita bisa menjalin sebuah simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan buat kita semuanya. Nah, itulah art of constructing argument and speech making yang saya maksudkan di sini. Oke. Sebentar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kalau kita lihat dua tokoh ini, yang tokoh yang sedang sama-sama sedang menunjukkan jari ya, yang sedang bicara di depan orang banyak, ada depannya ada mic, ini kita sudah tahu semua. Dia adalah Soekarno, our founding father. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan layar kita, ada yang tahu nggak dia siapa? Yang ini, ada yang tahu siapakah dia? Siapakah beliau? Raise hand mungkin? Ada yang tahu? Tulis di chat, Mas. Oh, di chat. Oke, di chat. Oke. Bung Tomo. Oh iya, oh iya. Ya, betul. Dia adalah Bung Tomo. Kalau kita tahu sosok seorang Bung Karno, sosok seorang Bung Tomo, dua orang ini adalah orang yang punya gaya retorika yang menurut saya luar biasa. Dua orang yang punya gaya retorika dan public speaking yang luar biasa. Meskipun saya yakin beliau pada waktu itu mereka belum belajar banyak terkait dengan bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Tapi dengan kemampuannya, dengan berbagai cara, kedua orang ini mampu mengajak,
mampu meyakinkan, mampu mempengaruhi rakyat pada waktu itu untuk bergolak, membangkitkan semangat, membangkitkan daya juang mereka ketika Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit pada waktu itu di antara tahun 40-an sampai dengan tahun 1960-an. Mereka punya daya yang luar biasa. Kalau nggak salah, foto yang Bung Karno ini diambil di sekitar lapangan Banteng, Jakarta. Jadi beliau pada waktu itu ingin menggerakkan terkait dengan Irian Jaya waktu itu. Waktu itu namanya masih Papua kalau nggak salah ya, ketika balik lagi gitu. Nah, pada waktu itu beliau berusaha waktu itu Irian atau Papua, saya lupa namanya ya. Mereka mengajak gitu bagaimana caranya agar seluruh rakyat Indonesia benar-benar memperjuangkan berbagai macam kemerdekaan Indonesia pada intinya. Terkait dengan pembebasan Irian Barat pada waktu itu. Ikut mengajak gitu, dan beberapa kali kalau kita dengar gitu Insinyur Soekarno juga berbicara di depan pagelaran Keraton Yogyakarta juga pada waktu itu terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 45, bagaimana beliau juga bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Indonesia memang benar-benar harus merdeka dan sebagainya. Sementara Bung Tomo pada waktu itu dengan gaya retorikanya yang ala arek Surabaya, dengan bahasanya yang kita tahu begitu lantang, begitu luar biasa, beliau bisa pada tahun 49 gitu ya, di tanggal 10 November 49 mampu menggerakkan seluruh para pejuang pada waktu itu untuk mampu melawan penjajahan pada waktu itu di Surabaya dan sekitarnya, mampu menggerakkan. Nah, itulah gitu sosok yang bisa kita pelajari gitu, bisa kita jadikan panutan. Zaman dulu gitu ya, zaman dulu ketika teknologi belum berkembang begitu banyak, sementara dua orang yang luar biasa ini bisa mengajak, bisa membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia untuk mau melawan segala bentuk penjajahan yang ada di Indonesia. Ini yang dari Indonesia. Sungguh luar biasa. Ada yang punya pendapat lain nggak terkait dengan sosok Bung Karno atau terkait dengan sosok Bung Tomo? Ada yang punya pendapat lain selain dari apa yang saya sampaikan terhadap teman-teman tadi? Ada yang punya pendapat lain, teman-teman? Recording in progress. Oke, belum ada. Siap. Kita tinggal dulu our founding father dan juga satu tokoh yang luar biasa ini, Bung Tomo. Kita coba lihat sosok yang ini. Donald Trump dan juga Putin. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Bagaimana gaya public speaking atau retorika yang disampaikan oleh Donald Trump dan juga Putin? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Biar di sini saya tidak terkesan monolog nih. Ada yang bisa kasih pendapat? Panggil katanya, Mas. Saya, Bu? Minta dipanggil anaknya. Oh, minta dipanggil. Oke, minta dipanggil. Sebentar. Ada pemalu kalau orang Purwokerto. Coba saya belum dipanggil. Coba Dwi Apriliani, coba Dwi. Gimana pendapatmu? Apa yang kamu lihat? Kamu kan pasti sudah kenal kan gitu terkait dengan Donald Trump, kemudian Putin kalau kita lihat media-media massa dan sebagainya. Atau sudah bosan melihat media massa? Belum, Pak. Oke, apa pendapatmu terkait dengan satu saja tokoh di sini? Apa yang kamu lihat dari mereka? Kalau menurut saya yang Donald Trump kalau lagi berpidato itu berwibawa. Terus enggak, dia percaya diri saat berpidato, tidak mau. Begitu sih Pak menurut saya. Oke. Jadi menurut Dwi, Donald Trump itu adalah orang yang apa tadi Dwi? Berwibawa. Kemudian satu lagi?
Percaya diri. Percaya diri, oke. Berwibawa dan percaya diri. Saya catat ya. Oke. Oke, selain Dwi, ada yang mau ngasih pendapat lain? Fajar mungkin? Menurut saya meyakinkan sih. Meyakinkan. Iya. Bagaimana kamu bisa melihat bahwa dia adalah orang yang bisa meyakinkan rakyatnya? Apa yang Terkadang kamu dari lihat? bahasanya, ya baik, terima kasih. Menurut saya mungkin dari bicaranya yang terkadang singkat dan jelas gitu, jadi langsung ke intinya. Jadi mungkin dari rakyat Amerika sendiri itu paham apa yang mungkin disampaikan. Mungkin juga banyak juga yang nggak selalu yakin kepada dia, tapi sebagian besar juga saya yakin mereka itu apa ya, ibaratnya paham yang disampaikan oleh Donald Trump seperti itu. Oke, baik. Kalau Putin menurut kamu seperti apa, Fajar? Kalau menurut saya Putin juga dalam berbicara itu biasanya pilih-pilih sih. Dalam artian tuh dalam ini ya, misalnya bertemu dengan presiden lain gitu. Dia akan menentukan retorikanya sendiri. Misalnya dengan presiden Jokowi dia lebih dekat mejanya seperti itu. Kemudian dengan yang presiden Perancis kalau tidak salah dia akan menjauhkannya gitu. Menurut saya itu juga bagian daripada retorikanya untuk menunjukkan bahwasanya ia berkuasa dan ia mendominasi seperti itu. Oke, baik. Berkuasa dan mendominasi ya. Oke. Baik, terima kasih Fajar. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Putri Wani mungkin, Put? Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Put. Kalau menurut saya itu, Putin seperti yang sesuai dibicarakan oleh Fajar ya, saudara Fajar, bahwa apabila Putin melakukan retorika di berbagai negara itu memiliki cara atau gaya bicara berbeda-beda, karena itu pasti ada unsur mungkin politik ataupun unsur tambahan lainnya yang mungkin berpotensi sedikit sensitif dalam urusan dalam urusan mungkin bilateral ataupun urusan kerjasama antar negara itu pasti harus ada bentuk komunikasi sendiri yang nantinya pasti tidak akan bersinggungan satu sama lain. Seperti itu. Oke, kalau Donald Trump menurut kamu seperti apa? Kalau Donald Trump sendiri menurut saya itu beliau itu saya ingin tahu beliau ini cenderung bisa berbicara yang bisa dibilang menurut saya itu asal ngomong ya, karena setiap beliau berbicara itu pasti bisa langsung to the point ataupun sering juga saya terdengar itu Donald Trump itu sering mengucapkan kata-kata mungkin sarkas yang sesuai dengan kondisi negara tersebut. Oke, ya baik Putri, terima kasih. Ya, jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi, ada Putri, ada Dwi, ada Fajar, memang sebagian besar mewakili dari profil dari Donald Trump dan juga Putin. Tapi mungkin yang bisa kita lihat secara garis besar dari kedua tokoh ini gitu ya. Donald Trump adalah sosok orang yang lebih outspoken, orang yang lebih gampang berbicara gitu ya. Apapun gitu, dia lebih gampang berekspresi. Beda halnya dengan Putin. Putin itu tipikal orang yang meskipun dia cenderung ketika dia bicara dengan seseorang, dia sudah tahu posisi dirinya itu ada di mana. Dia sudah memposisikan diri, sehingga dia akan melihat lawan bicaranya siapa. Kalau lawan bicaranya itu adalah orang yang dia anggap sebagai orang yang remeh-temeh, maka dia akan menunjukkan powernya. Dia akan menunjukkan kekuasaannya. Dia akan mencoba untuk mengintimidasi lawan bicaranya. Dengan cara apa? Dengan cara keangkuhannya. Dengan cara gaya bicaranya yang tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman perhatikan, di media-media, Putin lebih cenderung banyak bicara untuk kalangannya sendiri. Ketika dia bicara dengan tentaranya, bicara dengan kalangan menterinya, bicara dengan kalangan siapapun. Tapi ketika dia berbicara di depan umum tuh maksudnya kalau dia tiba-tiba kunjungan kemana dan sebagainya, dia akan sangat irit sekali dalam berbicara. Gitu. Karena dia menganggap apa? Karena dia menganggap bahwa aku adalah orang yang super gitu. Aku orang yang luar biasa. Kalian bukan siapa-siapa. Jadi tidak perlu banyak yang saya share kepada kalian. Beda halnya kalau dia misalnya butuh. Ketika dia bertemu dengan Xi Jinping beberapa waktu yang lalu, dia talkative banget. Kenapa? Karena dia memang membutuhkan orang,
membutuhkan partner yang bisa mendukung beragam programnya, apalagi Rusia banyak sekali dimusuhi oleh banyak negara-negara lain gitu ya terkait dengan invasi Rusia ketika menginvasi Ukraina gitu. Dia ketika berbicara dengan Xi Jinping, dia terlihat sangat berkuasa sekali gitu ya. Dia sangat terlihat akrab sekali. Sekali dia menunjukkan power, tapi dia sangat akrab sekali dengan Xi Jinping. Tapi ketika dia bicara dengan event itu dengan Presiden Jokowi, ketika Jokowi datang ke Rusia beberapa waktu yang lalu, setelah dia bertemu dengan Zelensky di Ukraina, Xi Jinping tidak, mohon maaf, Putin tidak terlihat begitu ramah begitu ya. Dia terlihat bahwa ala Indonesia bukan negara apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi dia sudah memposisikan diri tuh gitu sebagai orang yang super, sehingga ketika dia berhadapan dengan orang yang bukan siapa-siapa, maka dia akan cenderung meremehkan orang itu. Itu sudah terlihat dari gesturnya, dari mimiknya, dari sikap duduknya dan sebagainya. Itu bisa terlihat. Dan seperti saya sampaikan tadi, Putin bukan tipikal orang yang outspoken. Beda hal dengan Donald Trump. Donald Trump itu adalah orang yang sangat outspoken. Gitu ya. Bahkan kalau kita melihat gitu berbagai dalam tayangan-tayangan yang bisa kita lihat di media, berbagai macam media gitu, Donald Trump itu bisa ketika dia berbicara di media, ketika dia berkunjung ke sebuah negara, bahkan dia pun bisa marah di situ. Bahkan dia pun bisa menggebrak podium dan sebagainya. Itulah perbedaan antara Donald Trump dan juga Putin. Ya, di mana mereka berdua ini tipikal punya karakter yang berbeda. Mereka sama-sama mungkin dua-duanya punya retorika atau teknik public speaking yang baik. Tapi mereka punya gaya, punya style tersendiri dalam berbicara di muka umum, dalam cara meyakinkan dia, dalam cara mempengaruhi dia, dalam cara memberikan informasi, memberikan berita, dalam menyampaikan berbagai macam keputusan-keputusan yang dia ambil. Belakangan kalau kita tahu Donald Trump juga ketika dia dinyatakan sebagai tersangka oleh pengadilan Amerika beberapa waktu yang lalu terkait dengan berbagai macam kasus terkait dengan pelecehan seksual, kemudian penyelundupan dana dan sebagainya gitu. Dia masih bisa meyakinkan para pendukungnya bahwa kalau saya ditangkap gitu ya, kalau saya nanti akan mendapatkan hukuman, maka seluruh pendukung saya akan ramai-ramai datang ke pengadilan untuk melakukan sebuah pemberontakan. Nah, itulah cara yang disampaikan oleh Donald Trump. Dan sebagian besar pendukungnya adalah orang-orang Republikan, gitu ya, Partai Republika, maka mereka adalah dalam pikiran mereka tuh sudah Donald Trump minded gitu. Padahal kita tahu ya, dalam beberapa tahun ke depan Donald Trump ini akan mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden dari Partai Republika. Dan kita nggak tahu dari Partai Demokrat siapa lagi akan diajukan, karena nggak mungkin lagi Joe Biden mengingat umur yang sudah begitu lanjut gitu. Jadi Donald Trump saat ini sedang berupaya untuk meyakinkan orang-orang yang dulunya berseberangan dengan dia gitu ya, dalam partai yang lain yang bukan dalam Partai Republika, untuk mau mendukung dia gitu. Meskipun saat ini dia sedang terjaring berbagai macam kasus yang menimpanya pada saat ini gitu. Dan saat ini sedang dalam proses pengadilan. Oke, kita tinggalkan itu. Yang penting adalah dua orang ini punya gaya yang berbeda. Bahkan Donald Trump berani memaki media, berani memaki wartawan, berani memaki jurnalis ketika dia menganggap bahwa pertanyaan yang dilontarkan jurnalis, pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan itu dianggap menyudutkan dirinya. Gitu. Itu adalah salah satu cara bahwa oke, aku adalah orang yang berkuasa, aku adalah pemimpin negara adidaya gitu. Sehingga kamu nggak boleh menanyakan sesuatu yang menyudutkan saya. Saya adalah pemimpin negara adidaya. Gitu. Dia bisa memposisikan diri semacam itu. Kalau Putin kan enggak, dia cenderung ngomongnya sedikit, nggak terlalu banyak ngomong dan sebagainya, tapi dia lebih banyak bermain terkait dengan gesture, bermain dengan mimik, bermain dengan bahasa tubuh gitu ya, body language dia itu sudah main gitu.
meskipun dalam percakapan dia tidak terlalu outspoken, tapi dia lebih banyak menunjukkan bahasanya itu nonverbal gitu ya, dengan cara gesture, mimik dan sebagainya. Kalau Donald Trump baik itu verbal, nonverbal, dia bisa memanfaatkan itu untuk mendukung kemampuannya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu siapa ini ya? Pasti semua tahu lah ya. Dia adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un sebenarnya dia adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Putin. Hanya saja Kim Jong-un jauh lebih sedikit talkative jika dibandingkan dengan Putin, gitu ya. Tapi masalahnya adalah dia dianggap juga tidak bersahabat. Image yang dimunculkan oleh seorang Kim Jong-un adalah orang yang diktator, orang yang tidak bersahabat, orang yang bisa dimusuhi, orang yang punya kekuasaan super. Udah, dengerin Reto aja dulu. Oke. Mungkin bisa, mohon maaf, mungkin bisa di-mute yang sedang join. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Ya, jadi Kim Jong-un itu bukan tipikal orang yang bersahabat gitu ya. Bahkan ketika dia sudah begitu mengatur setiap kali ada konferensi pers, dan bahkan dia cenderung bukan tipikal orang yang menyukai konferensi pers. Dia kurang menyukai konferensi pers. Bahkan di depan rakyatnya pun dia bukan tipikal orang yang mau berbicara banyak gitu. Dia cenderung menggunakan orang-orang di sekelilingnya yang bisa menyebarkan propagandanya gitu. Itulah yang dimiliki oleh karakter-karakter orang. Sehingga kalau kita belajar dari apa yang saya sampaikan tadi, ada Bung Karno, kemudian ada Bung Tomo, ada Donald Trump, ada Putin, ada Kim Jong-un, setiap orang dia berusaha untuk menciptakan self-image-nya. Self-image itu bisa muncul, dia munculkan dalam teknik penyampaian pesannya kepada orang. Nah, kenapa gitu? Kenapa setiap orang itu harus gitu? Bukan hanya mereka, tapi kita juga harus punya teknik khusus, harus punya perbedaan, harus punya kemampuan untuk menciptakan self-image kita dalam bercerita atau image kita dalam menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan, untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan audiens kita. Jadi mungkin mulai dari sekarang, kita coba melihat diri ke dalam diri kita, melihat ke dalam pribadi kita. Kira-kira kita ini adalah tipikal orang yang seperti apa? Apakah kita introvert? Apakah kita ekstrovert? Gitu ya. Seringkali kita bertanya gitu ya, kalau ada kuis tuh kalau teman-teman lihat seringkali kan di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, kita ada kuis-kuis tertentu gitu yang kita ikutin, atau di Facebook sekalipun kita ikutin untuk mengetahui apakah kita ini tipikal orang yang introvert ataupun mungkin juga orang yang ekstrovert. Meskipun sebenarnya gaya introvert atau extrovert itu sebenarnya biasanya hanya kita yang tahu gitu. Hanya kita tahu. Kita adalah tipikal orang yang introvert atau extrovert bukan sih gitu. Dalam cara bagaimana kita mendekati orang, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Kalau kita adalah orang yang gampang berkomunikasi itu dalam kita mudah bergaul, kenal dengan A, kenal dengan B, pertama kali masuk kampus dalam satu kelas tiba-tiba kita sudah punya teman yang banyak dan sebagainya, itulah tipikal orang-orang yang ekstrovert gitu. Dia bisa membaur dimanapun. Tapi ada juga tipikal orang-orang yang dia adalah orang-orang introvert gitu. Dia merasa insecure kalau misalnya dia harus berbicara di depan orang banyak gitu. Harus bicara dengan orang yang tidak dikenal meskipun orangnya hanya cuma satu orang gitu. Dulu jujur, sebelum saya bekerja di radio, selama saya kuliah dulu, selama saya kuliah di Gajah Mada di D3 dulu,
Saya adalah tipikal orang yang introvert. Saya paling grogi, saya paling nervous ketika harus berbicara dengan orang yang tidak saya kenal. Siapapun, termasuk pada waktu itu teman saya sekelas sekalipun. Gitu. Bahkan di kampus, saya punya teman seangkatan itu bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 5. Saya punya sahabat gitu, nggak sampai 5 saya punya orang yang sering saya ajak ngobrol. Saya adalah tipikal orang yang introvert. Baru kemudian setelah saya bekerja saya akan bekerja, saya baru menyadari gitu bahwa menjadi orang yang introvert, menjadi orang yang tidak mudah bergaul dengan orang, itu adalah sebuah kerugian bagi saya. Ketika saya harus terjun ke dalam sebuah industri, apalagi industrinya ini adalah industri komunikasi, gitu ya. Saya harus bekerja di radio, saya harus ngomong, meskipun even itu saya harus ngomong di depan mic, gitu ya. Kalau di radio kan saya hanya ngomong di depan mic. Di depan tuh nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi saat itu saya menyadari bahwa di belakang mic itu ada ratusan atau bahkan ada ribuan orang yang saya ajak bicara. Sehingga membuat saya untuk semakin menyadari bahwa oke, saya tidak boleh selamanya harus berada dalam sebuah kungkungan introvert saya. Saya harus membuka cangkang gitu. Saya mengibaratkan cangkang gitu ya. Saya harus membuka perlahan-lahan cangkang yang selama ini membelenggu saya. Kemudian saya menjadi orang yang seperti saat ini. Ketika bertemu dengan siapapun gitu, saya mencoba untuk melepaskan berbagai macam batasan-batasan yang ada dalam diri saya. Even itu saya ngobrol dengan teman-teman anak saya gitu. Even saya ngobrol dengan rekan-rekan baru saya di kantor gitu. Kemudian setiap sebulan sekali saya harus bertemu dengan para jurnalis di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI gitu, untuk ngobrol, sharing dan sebagainya. Itu sangat menguntungkan buat saya ketika saya sudah berani melepaskan cangkang-cangkang ketakutan-ketakutan saya. Untuk dari introvert, dari orang yang awalnya itu terkungkung, terbungkus dalam sebuah cangkang, kemudian cangkang ini sudah saya buka pelan-pelan, akhirnya saya sudah bisa berbicara semacam ini. Saya nggak bisa membayangkan, kalau selama saya masih berada dalam cangkang sampai saat ini, mungkin saya nggak akan berani bicara, atau saya nggak akan berani untuk menjadi seorang dosen gitu ya. Saya nggak akan berani menjadi seorang news anchor atau jurnalis kalau saya tetap berada dalam sebuah cangkang yang membelenggu saya, membatasi saya. Nah, agar saya terlepas dari cangkang ini, saya banyak belajar terkait bagaimana cara untuk bisa meyakinkan orang. Bagaimana cara saya harus menghilangkan rasa grogi saya. Bagaimana caranya saya harus punya kemampuan khusus untuk bisa meyakinkan lawan bicara saya bahwa saya adalah orang yang memang benar-benar kredibel. Saya orang yang benar-benar punya kapabilitas, saya punya kemampuan terkait dengan apa yang saya sampaikan kepada lawan bicara saya. Nah, jadi keberanian saya, cangkang saya sudah lepas, kemudian saya belajar berbagai macam teknik, itulah yang akhirnya membuat saya seperti sekarang ini. Nah, saya inginkan gitu teman-teman nanti selama beberapa pertemuan ke depan, saya akan mencoba membantu teman-teman yang mungkin awalnya adalah teman-teman yang introvert gitu. Kita akan coba lepas pelan-pelan cangkang-cangkang itu gitu ya, dengan belajar berbagai macam teknik gitu ya. Teknik public speaking, teknik retorika, bagaimana caranya gitu. Nanti kan kita belajar beberapa pertemuan ke depan gitu sampai kita nanti bertemu dengan ujian akhirnya gitu. Karena saya harapkan teman-teman punya kemampuan itu. Kenapa sih gitu? Kenapa saya mau sharing, mau berbagi dengan entah itu teman-teman atau ketika saya di-invite orang, Mas Alfian tolong saya diajarin teknik public speaking dan sebagainya. Kenapa saya mau gitu? Karena pada dasarnya saya mengharapkan setiap orang itu punya keberanian untuk bicara. Terutama untuk teman-teman mahasiswa ya. Sering kali saya sudah diminta untuk menjadi dosen penguji dalam ujian skripsi. Di kampus saya gitu, di kampus tempat saya mengajar. Saya sudah beberapa kali diminta untuk menguji skripsi. Kenyataannya banyak di antara mahasiswa yang akan melakukan ujian skripsi
mereka sebenarnya gini, teman-teman yang akan melakukan ujian skripsi, itu kan mereka sudah ngelotok semuanya. Terkait dengan teorinya mereka yang menyusun. Skripsi itu kan teman-teman yang menyusun semuanya. Dari bab 1 sampai dengan bab 5, teman-teman yang menyusun perangkat teori, landasan teorinya, pembahasannya, kemudian latar belakangnya, rumusan masalahnya, manfaatnya apa, teman-teman yang menyusun semua. Sehingga teman-teman sudah tahu, bekalnya itu sudah tahu. Gitu. Hanya saja ketika teman-teman presentasi ujian skripsi, teman-teman tidak bisa meyakinkan para dosen penguji. Nah, ini kesalahannya. Padahal kalau kita di ujian skripsi adalah bagaimana kemampuan teman-teman bisa meyakinkan dosen penguji terkait dengan hasil penelitian yang teman-teman tulis dalam skripsi itu. Memang gitu ya, memang saya akui. Ketika kita diuji, nervous itu paling banyak menghantui. Entah itu nervous, entah itu gugup, kemudian entah itu ada yang gagap dan sebagainya. Gitu. Ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita akhirnya lupa akan berbagai macam teori atau berbagai macam tulisan yang kita susun dalam skripsi itu. Padahal sebenarnya teman-teman itu sudah paham semuanya, udah ngelotok tuh semuanya. Bahkan teman-teman ketika presentasi, teman-teman sudah bikin tuh PPT-nya gitu ya, PowerPoint-nya untuk presentasi skripsinya. Nah, sehingga karena tidak bisa meyakinkan dosen penguji, seringkali kita dosen penguji akhirnya mau nggak mau juga nanya gitu. Nanya itu bukan berarti kita ingin membantai gitu, enggak, tapi justru kita belum mendapatkan message, belum mendapatkan pesan, belum mendapatkan inti dari hasil skripsi teman-teman gitu. Sehingga kita perlu mengupas lagi, kenapa kamu melakukan penelitian ini? Kalau berdasarkan teori ini, kenapa kamu mengambil teori ini? Padahal seperti ini. Gitu. Itu yang coba kita kupas. Kenapa? Karena kita memang belum paham gitu dengan bagaimana cara berdasarkan presentasi teman-teman gitu. Jadi nanti saya harapkan selama 1,5 semester ini teman-teman banyak belajar sehingga nanti ketika ujian skripsi bisa langsung sat dalam satu kali penjelasan, teman-teman bisa paham tuh semuanya. Teman-teman bisa meyakinkan kita semua para dosen penguji bahwa terkait dengan hasil penelitian yang teman-teman sudah lakukan selama teman-teman menyusun hasil skripsi itu. Jadi output-nya, meskipun teman-teman saat ini masih semester 2, masih panjang perjalanannya, tapi nggak ada salahnya kalau mulai dari sekarang dipupuk keberanian, dipupuk niatan, dipupuk mentalnya. Nanti kita belajar bareng-bareng untuk mengupas itu pelan-pelan, bagaimana tekniknya, bagaimana skill-nya, apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Kalau kita bicara soal nervous pertama ya, kita bicara soal gugup, itu adalah hal yang manusiawi. Jangan bayangkan, jangan kira bahwa Kim Jong-un, Donald Trump, kemudian Putin, Bung Karno, Bung Tomo, ketika mereka bicara, mereka nggak nervous. Nggak. Pasti mereka nervous. Saya berani menjamin mereka pasti akan nervous. Kenapa? Karena itu adalah hal yang manusiawi. Bertemu dengan banyak orang. Karena apa? Ketika kita melakukan sebuah presentasi, ketika kita akan berbicara di muka umum, apalagi orang banyak, kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kita mengharapkan sesuatu yang sempurna. Nah, karena kita mengharapkan sesuatu yang sempurna ini, maka banyak sekali pikiran-pikiran yang bermain dalam kepala kita, yang akhirnya membelenggu kita, akhirnya kita menjadi gugup dan nervous. Sekilas ya, kita belajar soal teknik public speaking dulu. Kalau saya merumuskannya 3M. Saya merumuskannya public speaking itu kita harus menguasai 3M. Gitu ya. Ada 3 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, kita harus menguasai materinya dulu. Kita harus
materi itu harus kita kuasai benar-benar. Ketika teman-teman akan ujian skripsi, teman-teman pasti akan menguasai materi yang baik. Bahkan dengan sistem kebut semalam pun dibaca semuanya, sebagian dan sebagainya. Yang kedua adalah menguasai tekniknya. Tekniknya adalah teknik public speaking. Apa saja sih tekniknya? Nanti kan kita belajar teknik public speaking. Kemudian yang ketiga adalah menguasai diri. Jadi menguasai materi, menguasai teknik, dan menguasai diri. Ini yang kita butuhkan untuk kita menjadi seorang public speaker. Agar kita bisa bicara di depan umum dengan baik, bisa meyakinkan, bisa menyampaikan dengan lancar. Hanya 3M ini yang harus kita kuasai. Kita nggak menguasai materi, otomatis kita akan AIU. Karena apa? Kita nggak tahu materinya apa yang mau kita sampaikan gitu. Kita bingung mau ngomong apa materinya. Kita udah nggak menguasai materi, kita nggak menguasai tekniknya, lengkap sudah. Kita nggak tahu bagaimana menggunakan gesturnya. Kita nggak tahu bagaimana menggunakan mimik kita. Kita tidak tahu bagaimana memposisikan diri yang baik. Apakah kalau kita presentasi di depan dosen penguji, kita harus bersedekap tangan semacam ini sambil kita presentasi? Pasti enggak. Apakah kita akan ketika presentasi kita, kalau orang Jawa bilang tuh tangan yang ngapu rancang, tangannya ditaruh di depan? Tentu tidak. Apakah kita akan presentasi kemudian tangan kita ditaruh di belakang? Tentu tidak. Tentu kita akan menggerakkan tangan kita. Tangan ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk apa? Untuk ada beberapa kata yang kita tekankan, kita stressing. Sehingga gerakan-gerakan ini, tangan ini untuk memberikan dukungan, untuk mensupport, untuk membantu, meyakinkan orang. Asal gerakan tangan, gesture, mimik tidak berlebihan. Kita gunakan sebaik mungkin penempatan tangan dan gesture sebaik mungkin agar apa? Agar orang tidak salah tangkap, agar orang tidak salah mengerti dengan message yang kita sampaikan. Misalnya, kita berandai-andai. Kalau misalnya dari awal saya berbicara dengan teman-teman, kemudian tangan saya bersedekap semacam ini. Saya sharing dengan teman-teman, kemudian saya bersedekap gini. Sepanjang pertemuan dari awal sampai dengan akhir, tangan saya bersedekap semacam ini. Apa yang terlintas dalam bayangan teman-teman? Coba. Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Kalau misalnya tangan saya bersedekap semacam ini, kemudian saya bicara dengan teman-teman semuanya, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Terkesan tertutup, arogan, tegang, ada jarak di antara kita. Wih, kayak lagu ya. Kalau lagu kan, jangan ada dusta di antara kita. Nih, jangan ada jarak di antara kita. Gitu. Ya, memang benar. Kalau misalnya saya bersedekap semacam ini, saya ngobrol dengan teman-teman, otomatis apa? Bahwa saya sudah membangun tembok di depan. Tembok apa? Tembok yang membatasi antara saya dan teman-teman sekalian. Bahwa teman-teman sudah mengecap saya sebagai orang yang arogan, orang yang tertutup, tidak terbuka, orang yang sudah menciptakan jarak, nggak ada yang ramah, gitu ya, nggak ada sesuatu hal yang ramah, gitu. Jadi itulah fungsinya kalau kita belajar terkait dengan teknik, gitu ya. Kalau kita belajar terkait dengan teknik. Kenapa kita harus menguasai teknik? Kalau kita kenapa harus menguasai diri gitu? Ketika kita gugup, ketika kita nervous, seperti saya bilang tadi, nervous, gugup itu adalah hal yang manusiawi, was-was dan sebagainya. Adalah hal yang manusiawi. Saya boleh sharing ke teman-teman. Meskipun saya hampir setiap hari, saya siaran di TV, itu dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. 5 hari dalam seminggu, saya siaran. Dan itu sudah saya lakukan dari tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun saya siaran
di depan TV, bukan di depan TV, saya siaran di depan kamera, tapi setiap kali saya mau siaran, saya masih merasa nervous. Saya masih merasa gugup. Saya masih merasa bahwa ada ketakutan-ketakutan yang membelenggu saya. Tapi saya menganggapnya, oh ini manusiawi. Kenapa? Karena saya nggak mau terlihat salah. Bayangkan saja, kalau saya ngomong di depan kamera, kemudian saya salah ngomong, apalagi saya salah ngomong soal data, bayangkan betapa banyak orang yang nonton yang akan mencemooh saya. Apalagi ini adalah sudah era media sosial yang luar biasa. Orang itu sudah bisa menyampaikan pendapatnya dengan frontal di media sosial. Mulut kita itu bahkan bisa jadi lebih sopan ketimbang jempol kita. Mungkin kalau kita bicara langsung, kita bisa lebih sopan ngomongnya. Tapi kalau kita menggunakan media sosial, itu jempolnya itu jauh lebih pedes daripada apa yang keluar dari mulut kita. Itu luar biasa. Nah, karena itu gitu, karena saya tidak mau berbuat salah, maka saya harus mempersiapkan diri siaran itu dengan lebih baik lagi. Caranya dengan apa? Meskipun saya setiap hari siaran dari 7:30, 7:30 sampai dengan 8:30, dari 7:30 sampai 8:30. Meskipun di bulan Ramadan ini saya siarannya lebih awal, 7:15 sampai 8:30. Tapi saya harus datang, minimal saya harus datang 2 jam sebelum siaran. Saya harus sudah datang. Saya harus baca itu beritanya, itu harus saya baca semuanya. Nggak hanya yang saya bacakan, tapi badan beritanya itu harus saya baca semuanya. Saya harus paham. Dengan materi yang saya sampaikan itu saya harus paham. Saya baca semuanya, saya diskusi dengan produsernya, pemangku program, saya diskusi. Kenapa kalian ngangkat ini? Boleh nggak kalau item berita ini saya naikkan di nomor 1? Ini diturunkan. Jadi ada diskusi di situ. Karena di tempat saya bekerja sekarang ini, anchor, pembaca berita, kita menyebutnya news anchor, itu posisinya kita bisa ikut menentukan urutan atau susunan berita yang kita kehendaki. Kenapa? Karena news anchor itu adalah perwakilan dari sebuah program. Kalau program itu jelek, kalau kita melakukan kesalahan, maka yang di-blame, yang disalahkan adalah news anchor-nya, bukan produsernya, bukan yang muter prompter, bukan kameramennya, bukan, tapi kita gitu. Yang disalahkan tuh news anchor-nya. Karenanya apa? Kita harus belajar mempersiapkan diri dengan baik. Jadi minimal 2 jam itu saya sudah datang. 7:30, saya 5:30 itu harus sudah sampai di kantor. Jadi saya dari rumah itu sekitar jam 5:45 saya sudah harus berangkat dari rumah. Jam 5 saya berangkat dari rumah. Kalau jalan nggak macet tuh saya jam 5 dari rumah. 5:30 sampai kantor, saya ngobrol dengan produser, saya baca dan sebagainya. Itulah yang membuat saya akhirnya rasa ketakutan itu mulai terkikis dan sebagainya. Karena apa? Karena saya sudah siap. Gitu. Ketika prompter mati, saya udah nggak gagap-gagap lagi gitu. Kenapa? Karena saya sudah belajar bahwa nanti urutan 1 ini, urutan 2 ini, urutan 3 ini, urutan 4 ini dan sebagainya. Prompter mati, oh no problem. Gitu. Saya nggak ada, bukan saya sombong, enggak, tapi karena saya mempersiapkan diri dengan baik gitu, sehingga ketika misalkan prompter mati, ada kesalahan teknis dan sebagainya, saya tidak terlihat gugup. Saya mencoba itu sebagai suatu hal yang normal. Ada beberapa junior saya, gitu ya, junior saya, yang kalau misalnya prompternya mati atau kemudian salah dalam tiba-tiba produce atau switcher itu salah dalam memencet program gitu sehingga tayangan beritanya salah dan sebagainya gitu. Masih ada yang tergagap-gagap dan sebagainya. Karena apa? Karena memang mereka junior saya ini dia tuh masih belum mau gitu untuk mempersiapkan diri dengan baik gitu. Kadang datangnya mepet-mepet dan sebagainya gitu. Saya mencoba untuk memberikan contoh mereka yang baik bahwa datanglah lebih awal agar kalian kalau terjadi sesuatu bisa mengatasi itu semua gitu. Tapi ya balik lagi ke personal masing-masing gitu, ke pribadi masing-masing gitu. Bagi ketika ada kesalahan ya yang di-blame, yang disalahkan ya news anchor-nya gitu. Lu gimana sih gitu? Baca berita gitu aja lu nggak bisa. Ada prompter salah aja lu nggak bisa cara ngatasinnya. Yang disalahin siapa? News anchor-nya. Yang kelihatan bodoh siapa?
Ya news anchor-nya, yang kelihatan bodoh bukan produsernya, karena kita yang tampil di layar. Jadi sekarang saya masih terus meminta para junior-junior saya ini untuk mau bersikap lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga kalau terjadi kesalahan-kesalahan mereka jauh lebih prepare. Ya progresnya sudah mulai ada gitu ya, progresnya sudah mulai ada. Dan itulah bukti bahwa kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, itu belajar dengan baik, materi sudah ada, teknik sudah ada, sehingga kita bisa menguasai diri. Karena menguasai diri itu adalah urusan terakhir tuh, urusan terakhir. Yang penting adalah materinya, sama tekniknya udah kita kuasai dulu. Kalau dua-duanya ini dapat, biasanya menguasai diri ini akan cepat bisa kita kuasai. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya menyampaikan ini nggak membosankan ya, nggak bikin ngantuk teman-teman ya. Karena maklum udah jam-jam di mana kadar gula udah mulai menurun gitu ya, buat kita sambil nunggu buka puasa dan sebagainya. Oke, saya masih ada satu slide lagi terakhir. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus belajar soal public speaking? Bahwa saya inginkan seperti saya sampaikan tadi ya, saya ingin teman-teman ketika nanti kita prakteknya terakhir gitu ya. Saya ingin nanti teman-teman di ujung akhir gitu, di ujung akhir masa studi teman-teman, ketika teman-teman ujian skripsi, teman-teman bisa menjadi seorang presenter. Presenter dalam arti mempresent hasil karya penelitian teman-teman itu dengan baik. Nggak ada grogi, nggak ada gugup, karena materinya udah kuasai, tekniknya udah dikuasai, dan sebagainya. Sehingga apa? Gagasan, ide, informasi yang teman-teman punya, itu bisa disampaikan, bisa terdelivery dengan baik. Itu. Terus kemudian yang kedua, ketika teman-teman saat ini masih semester 2, dituntut untuk mampu memperluas networking, mampu memperluas jaringan teman-teman. Jangan sampai jaringan teman-teman hanya berkutat dalam satu kelas saja. Hanya di satu kelas saja, satu angkatan aja. Jangan hanya di situ aja, tapi perluaslah networking ini. Itu ya. Networking misalnya ya dengan librarian gitu ya, dengan petugas perpustakaan, dengan dosen. Kadang-kadang kan kita dosen itu juga butuh sparring partner ya, sparring partner dalam arti untuk berdiskusi. Kemudian sparring partner untuk melakukan penelitian bersama. Kemudian sparring partner untuk adu argumen dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya networking. Kalau teman-teman punya networking yang kuat dan sebagainya, otomatis pasti ke depannya itu akan lebih baik lagi. Untuk bisa memperluas networking dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Gitu. Jadi mumpung masih semester 2, bangun kemampuan public speaking teman-teman, bangun kemampuan retorika teman-teman, gitu ya. Agar apa? Memperluas networking tuh. Networking bisa jadi dengan tukang parkir pun nggak masalah. Dengan pedagang pasar pun nggak masalah. Semua orang itu kalau kita tahu adalah sumber informasi, sumber berita, sumber info. Sekecil apapun informasi, sekecil apapun info, sepanjang itu adalah sesuatu yang berguna, maka even itu adalah keluar dari orang yang bukan saya mengecilkan orang-orang tertentu ya, tapi meskipun keluar dari orang yang bukan berpendidikan sekalipun, tapi kalau info itu adalah berharga, info itu adalah emas, maka dia akan tetap jadi emas. Gitu. Jadi saya ingin teman-teman nanti bisa menyampaikan gagasan, ide, dan informasi dengan baik ketika ujian akhir, kemudian juga memperluas dengan kemampuan teknik public speaking yang oke, bisa memperluas networking-nya teman-teman. Karena dengan networking itu teman-teman nanti ketika skripsi, judulnya atau temanya bukan hanya soal kuantitatif aja gitu. Terkait dengan misalnya gini, kalau kita tahu, saya beberapa kali ujian skripsinya itu seringkali kalau masih ujian proposal gitu ya. Bagaimana pengaruh X terhadap Y? Itu aja. Karena apa? Karena
mereka jarang melakukan sharing gagasan, sharing ide dan macam-macam, sehingga yang ketemu ya itu gitu. Padahal kan banyak banget tuh kalau kita tahu, ada semiotika, ada macam-macam gitu ya terkait dengan teori-teori yang bisa kita gunakan dalam skripsi gitu. Jadi perluas networking teman-teman agar nanti tuh skripsinya bisa menjadi skripsi yang bisa membanggakan teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman sudah punya networking sehingga presentasinya itu menjadi lebih baik lagi. Gitu teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab deh. Biar saya nggak monolog di kesempatan sekarang nih, biar saya nggak, kita sama-sama buka puasa nih. Oke. Siapa yang mau bertanya coba? Ada yang mau resen nggak? Oh, ini ada yang resen. Sabrina, oke. Sabrina, silakan Sabrina kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk suara saya masuk nih, Pak. Oke. Ya, sudah Sabrina, silakan. Ya, baik. Di sini saya ada 2 pertanyaan ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, ini terkait bagaimana kita public speaking untuk berkomunikasi dengan teman kita yang memiliki seperti latar belakang yang berbeda. Otomatis kan kita memiliki latar belakang yang memang misalkan saya di komunikasi, saya harus berkomunikasi dengan anak yang dari biologi ataupun dengan anak-anak yang ibaratnya latar belakangnya itu tentang kesehatan. Namun bagaimana sih, Pak, kalau misalkan kita itu berkomunikasi menyamakan gagasan pikiran, nah, namun kita tahu nih latar belakangnya tuh berbeda, kan itu sering sekali ya, Pak. Kadang itu sering sekali ada yang pada saat kita mau berkomunikasi, malahan jatuhnya tuh apa sih, nggak nyambung, kayak tidak bisa untuk bisa menyamakan satu pikiran tersebut. Menurut saya ini sering sekali terjadi pada saat saya menjadi mahasiswa. Dan juga bagaimana sih Pak, kalau misalkan untuk pertanyaan kedua nih Pak, saya itu pernah mengisi acara juga, dan saya kebetulan juga pernah. Audionya ke mute, sorry. Sabrina. Sabrina, maaf, audionya ke mute. Ya, mohon maaf Pak, ya. masuk suaranya ya? Enggak, audionya Sabrina ke mute tadi. Jadi saya pertanyaan mohon kedua maaf, saya Pak, tidak terdengar. untuk suara Bapak tidak masuk nggih? Oh, suara saya nggak masuk? Jelas. Nah, ini suara Sabrina yang ke mute nih malahan. Iya. Nah, Coba Sabrina. Sabrina, ya silakan. Oke. Halo, mohon maaf ya Pak, saya ulang lagi ya Pak untuk pertanyaan kedua. Kenapa-napa, monggo. Iya Pak, untuk pertanyaan kedua ini terkait dengan audiens Pak. Pada saat mengisi acara tertentu atau pada saat kita bertemu dengan khalayak, terkadang ada audiens yang memang dia itu aktif, dan sering sekali misalkan kita dihadapkan dengan banyak sekali audiens-audiens yang aktif ini. Dan di sini menurut saya sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan kritis, ada pertanyaan-pertanyaan atau bagaimana interaksi di antara audiens dengan kita. Terkadang pada saat kita sudah menjawab audiens tersebut, justru audiens tersebut malahan lebih kayak mengulik, lebih kayak menggali gitu Pak. Dan juga lebih dikritisi lagi. Jadi seolah-olah seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, kan ada gaya presiden seperti tadi Presiden Amerika dan Putin ya Pak. Nah di situ kan dia memiliki gayanya sendiri. Mungkin Putin memang tidak suka tuh kayak misalkan dia lebih ke ekspresif dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita merespon ya Pak, kan kalau yang Donald Trump itu bisa sarkas loh. Itu pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan begitu ya Pak. Nah kalau misalkan kita kan otomatis nggak bisa kan Pak seperti Donald Trump yang kayak loh kok kenapa Anda bertanya seperti itu gitu ya Pak. Jadi lebih baiknya itu bagaimana ya Pak, bagaimana kita merespon pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut gitu Pak. Baik Pak, merupakan 2 pertanyaan dari saya. Mohon maaf sekali Pak, tadi ada sedikit kendala dari biasa Pak teknisi. Baik, terima kasih banyak. Oke, makasih. Terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Ini Sabrina kayaknya gugup juga nih kayaknya nih. Kayaknya deg-degan juga nih nanyain. Karena sampai terengah-engah gitu, sampai luar biasa. Oke. Yang pertama Sabrina, kalau kita berbicara dengan teman yang punya latar belakang yang berbeda gitu ya. Misalnya dia adalah anak biologi atau mungkin latar belakang beda. Kalau misalnya Sabrina kuliah gitu ya. Kemudian ada beberapa teman-teman Sabrina yang mungkin saat ini masih belum kuliah, sedang mencoba untuk masuk melalui SBMPTN dan sebagainya gitu. Sedang mencoba gitu. Nah, ada beberapa hal yang memang
harus kita pelajari dulu gitu ya. Pelajari adalah kita sebagai seorang public speaker gitu ya, sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengajak bicara, kemudian untuk bisa meyakinkan orang, pasti kita juga bisa tahu situasi yang sedang kita hadapi pada saat itu. Gini misalnya, ketika misalnya Sabrina berbicara gitu ya dengan teman-teman biologi lah gitu misalnya, dengan teman-teman yang kuliah di kampus sedang ngambil jurusan biologi. Kemudian Sabrina ingin menyampaikan pendapatnya terkait, ingin diskusi terkait dengan misalnya sekarang yang lagi rame itu, anggap aja virus COVID-19 yang baru ya, kan sekarang lagi muncul tuh COVID-19 yang baru, varian baru, saat ini sedang muncul lagi gitu ya. Sabrina ingin berdiskusi lebih lanjut dan sebagainya. Nah, tentu saja sebelum kita berbicara dengan orang-orang tertentu yang punya latar belakang berbeda, apalagi kalau kita memang belum begitu dekat, belum begitu kenal dengan orang itu, kita harus belajar dulu situasi dan kondisi pada saat itu. Kita harus tahu kondisi orang yang akan kita ajak bicara itu seperti apa saat ini kondisinya. Apakah dia memang dalam kondisi yang sibuk? Apakah dia dalam kondisi yang memang cukup bisa nyaman diajak untuk bicara dan sebagainya. Kita lihat dulu kondisinya, gitu ya. Kondisi itu bisa kita lihat secara kasat mata dulu nih. Kita lihat nih orangnya lagi sibuk apa enggak dan sebagainya, gitu ya. Kalau misalnya dia sedang asik berdiskusi dengan kelompoknya, gitu. Misalnya kita kemudian kita mendekati dan sebagainya, kita bisa ngomong dulu nih, gitu ya. Sorry, kira-kira bisa diajak kira-kira kalau kita ngobrol diskusi terkait dengan ini bisa nggak ya? Jadi ajaklah atau baca dulu situasinya seperti apa. Kalau misalnya teman kita menganggap bahwa aduh jangan dulu deh gitu, jangan pernah memaksakan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau ini dalam latar belakang situasinya yang tidak memungkinkan gitu ya, situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kalau latar belakang misalnya, latar belakang pendidikannya berbeda, kemudian latar ekonominya berbeda, strata kehidupannya berbeda gitu ya. Misalnya kita juga jangan ngajak ngobrol, jangan ngajak diskusi yang mungkin menyakitkan buat mereka gitu. Seolah-olah misalnya Sabrina cerita betapa asiknya kuliah atau betapa asiknya menjadi seorang mahasiswa, ngobrol dengan temannya Sabrina yang sampai saat ini masih bingung nyari kampus buat kuliah. Itu tuh nggak nyaman banget gitu. Mungkin kita perlu cari topik-topik tertentu gitu. Kalau misalnya kita ingin ngajak ngobrol mereka, kita bisa cari tahu dulu. Kira-kira topik-topik tertentu apa yang kalau misalnya ini teman-teman satu SMA gitu. Misalnya kita nanya, gimana kabarnya dan sebagainya itu, lu tahu nggak sih Bu ini dulu yang ngajar biologi misalnya. Terus sekarang putranya udah ini loh, udah jadi adik kelas kita juga loh, sekarang baru masuk kelas 1 dan sebagainya gitu. Atau macam-macam lah, banyak hal yang bisa kita ajak ngobrol dengan mereka gitu. Jadi kita harus belajar terkait dengan situasi, kemudian latar belakang orang ini seperti apa juga gitu. Karena jangan sampai kita memaksakan topik yang ingin kita bicarakan ke mereka yang pada akhirnya justru menyakiti mereka, atau mereka menganggap bahwa kita tidak menghargai mereka gitu. Saya masih bingung nyari kampus, sementara kamu ngajak ngobrol soal betapa asiknya menjadi seorang mahasiswa. Gila, jadi mahasiswa itu nyenengin banget ya ternyata ya. Gitu, kuliah sehari itu cuma 2 jam, 3 jam, habis itu bebas, bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Coba kalau kita masih SMA, belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore, belajar ini dan sebagainya. Kuliah tuh enak banget loh, gini aja. Coba Sabrina ngomong begitu dengan teman-teman yang sampai saat ini masih bingung nyari kampus. Pasti mereka juga, nih anak ngapain sih, sombong amat sih gitu. Maksud lo apa sih ngajak ngomong gue begini gitu. Kalau orang Jakarta bilangnya begitu ya. Maksud lo apa sih? Mungkin kalau orang Jawa mungkin tidak outspoken seperti orang yang tinggal di Jakarta gitu. Jakarta kan kadang-kadang, lo ngomong apa sih gitu. Maksud lo apa sih gitu. Pasti kan begitu gitu. Tapi kalau
saya adalah orang Jawa gitu ya. Kalau misalnya saya diajak ngomong ya saya biasanya kalau saya merasa nggak nyaman gitu ya saya cuma diam aja gitu. Cuma oh iya, gitu. Tapi saya mencoba untuk tidak berinteraksi lebih lanjut gitu. Ketika akhirnya orang yang ngajak ngomong saya tuh sadar bahwa oh ini kayaknya topiknya nggak menarik nih buat diajak ngobrol. Sehingga dia mencari topik-topik yang menarik. Gitu Sabrina. Jadi pelajari banyak hal gitu terkait dengan latar belakang, kemudian situasi pada saat itu bagaimana dan sebagainya gitu. Karena termasuk suasana hati ya, termasuk suasana hati gitu. Apalagi kalau misalnya Sabrina ngajak ngobrol, even itu teman satu kelas gitu. Misalnya dia habis putus sama pacarnya. Kemudian Sabrina ngajak diskusi soal even itu tugas kelompok sekalipun. Jar, ini dong kita belajar soal ini nih. Tadi kan teorinya begini. Terus Fajar pasti juga kesel. Lu apaan sih gitu? Gue nih habis putus gitu. Gue lagi kondisi nggak nyaman buat lu ajak diskusi gitu. Lu ngapain sih ngajak ngomong gue gitu? Istilah kan begitu tuh kalau orang Jakarta kan bilang kan begitu tuh. Kalau orang Purwakarta tuh ngomongnya gimana ya? Sirang apa sih ya? Gitu. Betul gitu nggak sih cara ngomongnya? Rika. Rika. Oke. Kalau Sira tuh Cirebon ya. Oke. Rika ngapa sih? Gitu. Saya dulu pernah di Cilacap ya 4 tahun, tapi saya udah mulai sedikit-sedikit lupa tuh bahasa ngapak. Gitu. Jadi belajar dulu gitu. Kita lihat dulu sikonnya itu bagaimana gitu ya. Sikonnya, kemudian kita harus tahu dulu kira-kira kalau kita ajak ngomong topik-topik, kalau dia latar belakangnya biologi, ya ajaklah yang memang benar-benar dia tahu gitu biologi gitu. Jangan sampai dia adalah anak biologi, kemudian kita ajak diskusi soal politik yang mereka juga males sekali gitu. Karena bukan kemampuannya dia kecuali kalau memang ketika kita berkumpul kita berkomitmen bahwa oke, kita ngomongin soal politik ya gitu. Sudah ada komitmen di awal bahwa kita akan ngomong politik ya silahkan ngomong politik. Tapi kalau nggak ada komitmen, tiba-tiba dia lagi di kampus, terus tiba-tiba Sabrina ngomong, lu tahu nggak, Pak Ganjar itu ternyata mau dijalonin capres sudah di PDIP. Pasti temennya juga, Sabrina lu ngapain sih gitu? Lu lagi kesambet gitu, tiba-tiba lu datang ke sini ngomongin soal politik, soal Pak Ganjar gitu. Kan males juga gitu. Kecuali kalau kita ngobrol dalam FGD gitu sengaja, kita ngobrol soal politik dan sebagainya. Nah, itu baru. Jadi sudah ada komitmen di awal, sudah ada framingnya itu sudah sama tuh. Ketika framingnya udah kebentuk sama, bahwa ngobrol apapun bisa gitu. Tapi kalau framingnya belum sama, berbeda antara framingnya Sabrina dengan framingnya orang yang diajak ngobrol masih belum klop, ya udah wassalam, bisa berantem gitu. Gitu. Sabrina ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih kalau misalnya orang mengajukan pertanyaan yang mungkin seperti yang tidak kita harapkan gitu ya. Apalagi kalau kita jadi MC atau kita jadi pemateri misalnya, kita lagi pemakalah misalnya, ditanya. Gini, sepanjang memang pertanyaan itu adalah ada kaitannya dengan materi yang kita sampaikan, kita usahakan jawab materi itu atau jawab pertanyaan itu dengan kemampuan yang kita punya. Tapi kalau pertanyaan itu sudah di luar konteks dari apa yang kita sepakati bersama, misalnya diskusi dalam acara diskusi moderator terkait dengan menurunnya jumlah konsumsi media mainstream di kalangan anak mahasiswa Unsud Purwokerto, misalnya. Ada forum itu, kemudian Sabrina jadi pematerinya. Kemudian ada yang nanya, di luar dari konteks itu, kita boleh kok ngomong. Pertanyaannya sepertinya ada di luar konteks dari apa yang kita bicarakan saat ini ya. Saya mohon kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan sesuai dengan konteks apa yang sedang kita bahas saat ini. Itu. Kita bisa menyampaikannya begitu. Itu kalau misalnya kita diskusinya lagi bareng-bareng satu topik tertentu. Tapi kalau misalnya itu adalah diskusi yang bebas non-topik, gitu ya, bebas non-topik. Misalnya
dalam acara Sabrina datang ke sekolah Sabrina, SMA, gitu ya. Sabrina sebagai alumni datang ke sekolah, gitu ya. Terus kemudian Sabrina ingin sharing bagaimana caranya jadi temanya adalah sharing dari senior kepada junior, gitu ya. Sharing dari senior kepada junior, gitu ya. Temanya misalnya semacam itu. Kemudian Sabrina cerita gimana caranya bisa gabung di Unsud, tesnya bagaimana, trik-triknya bagaimana, apa yang dipelajari dan sebagainya. Ketika temanya itu sudah terlalu luas, kemudian ada satu anak SMA yang tanya, Kak Sabrina mohon maaf tanya dong, di antara sekian banyak guru Kak Sabrina yang ada di SMA ini, ada nggak satu guru yang mungkin menyebalkan menurut Kak Sabrina? Nah, itu kan di luar dari konteks kesepakatan kan. Tapi nggak mungkin juga gitu, nggak mungkin juga kan kita ngomong bahwa aduh, jangan nanya itu deh gitu. Nggak akan mungkin kita begitu. Tapi kita bisa bersilat lidah. Kita punya seni untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Seninya adalah misalnya bahwa wah, pertanyaannya lucu banget nih. Pasti di antara kita semua pasti ada dong mungkin beberapa guru yang di sini yang tidak kita sukai. Tapi ya sudahlah ya, ini tidak usah kita bahas bareng-bareng. Karena saya yakin guru-guru di sini sudah berusaha memberikan yang terbaik buat kita semuanya dan sebagainya. The art of ngeles, kayak tadi saya bilang, bahwa retorika itu adalah the art, gitu. Seninya, gitu. Kalau dia berusaha ngejar, gitu ya. Kalau dia berusaha ngejar, Kak Sabrina gimana sih tanya gitu? Coba dong Kak cerita. Oke, udah ya cukup aja, nanti kita japri-japrian aja ya, nggak usah japri-japrian aja ya, gitu. Nggak usah kita bahas lebih lanjut nih, karena mungkin saya juga nggak enak ya sebagai alumni harus gini, nanti guru tersebut malah jadi begini. Nah, kayak gitu tuh. Jadi di art kita punya seni bagaimana caranya menjawab pertanyaan yang mungkin tidak ingin kita jawab tanpa menyakiti si penanya, tanpa mencederai gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat mereka pada kita. Gitu Sabrina. Jadi kita harus tahu tuh seninya, caranya, cara the art of ngelesnya itu tahu. Gitu. Karena Baik, terima kasih banyak, Pak. ya sama-sama Sabrina, karena saya yakin gitu ya, namanya orang nanya, mereka itu juga suka-suka aja mereka nanya gitu. Meskipun sudah dibatasi dalam sebuah kerangka frame bahwa diskusinya tentang ini, tapi ada aja nanya itu yang beda-beda soal aneh-aneh. Ya, contohnya aja segitu. Saya juga di kampus saya ngajar, saya sekarang ngajar soal siaran berita dan juga saya ngajar soal manajemen dan produksi multimedia di kampus ya. Saya ngajar. Tapi pertanyaannya ada beberapa yang di luar konteks gitu. Ujung-ujungnya saya, oke, gini ya, izinkan saya menyelesaikan masalah ini dulu, materi saya ini dulu. Kalau sudah selesai, nanti kita baru bisa diskusi lebih lanjut soal pertanyaan kamu. Saya simpan dulu pertanyaannya. Kalau sudah selesai, nanti akan saya jawab pertanyaanmu. Karena pertanyaanmu di luar dari konteks yang kita bicarakan saat ini. Nah, itu cara saya biasanya kayak gitu. Jadi mereka tetap merasa dihargai, bahwa pertanyaan akan dijawab, dan kita juga menyelesaikan materi kita dulu yang kita sampaikan dulu. Gitu Sabrina ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Nanti lebih lanjut. Butuh jam terbang dan kepercayaan diri. Nah, betul. Yang penting itu sebenarnya percaya diri sih gitu. Percaya diri gitu. Kalau udah percaya diri, otomatis nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, jam terbangnya udah semakin jago tuh gitu. Bahkan cuman kita kasih senyum aja gitu, kadang-kadang orang udah, nih dia nggak mau jawab nih, kadang-kadang gitu. Jadi bagaimana cara kita menanggapi dan merespon pertanyaan itu sebenarnya. Kalau kita tahu ya pejabat-pejabat itu juga kan kalau ditanya berbagai macam hal, apalagi pertanyaan yang menyudutkan dia, seringkali dia tuh jawabannya apa? Muter, nggak ngejawab pertanyaan itu. Buat menghindar ya. Buat menghindar gitu. Buat menghindar, dia cari topik-topik yang menarik gitu buat bahasan-bahasan yang lain gitu. Terutama itu politikus ya, politikus, negarawan itu bisa begitu tuh. Ditanya A, dia melipir dulu, jangan sampai A ini kejawab, ntar dia bisa mengarah ke pertanyaan yang lain, ke B dan sebagainya. Itu tuh kayak gitu.
Ya, mudah-mudahan udah paham ya, Sabrina ya. Saya jadi kepengen tanya juga nih, Mas. Barusan Ya. terakhir nih, menyinggung tentang para politikus, tokoh publik Indonesia nih ya. Nah, tadi kan udah dicontohkan adanya siapa Donald Trump, kemudian Putin, kemudian Kim Jong Un. Ya. Jong-un. Nah, Mas Alfian kan udah menghadapi banyak tokoh publik Indonesia nih, publik nasional sekarang. Kemudian di situ saya kadang-kadang melihat juga tidak hanya tokoh publiknya, tapi bahkan host, presenter, TV sekarang itu juga menurut saya unik-unik ya, gitu. Artinya unik itu berbeda dengan kriteria seorang presenter yang menurut kita idealnya seperti apa. Katakanlah misalnya gini, sebut nama dulu ya Pak Karni ya. Pak Karni Ilyas menjadi host untuk ILC gitu. ILC. Nah, padahal itu menurut secara standar kan jauh dari kriteria seorang presenter yang mainstream gitu. Presenter mainstream mungkin secara penampilan, kualitas suara, pronunciation dan segala macam itu sudah sangat tertata. Kemudian Andi F. Noya menurut saya juga sangat santai gitu ya, kadang-kadang ya beda juga gitu ya dengan kriteria. Jadi ini karena para mahasiswa ini pasti nih ada yang bercita-cita kepengen masuk TV juga ya, ada yang pengen jadi presenter TV enggak? Bisa-bisa pada ini sebenarnya sekarang kriterianya apa sih gitu ya untuk menjadi pembicara, untuk menjadi host, untuk menjadi presenter. Mereka besok tuh suruh praktek, Mas, suruh praktek jadi news presenter, jadi politikus, politikus gitu ya. Ketika menjadi narasumber misalnya, menurut Mas Alfian, siapa sih di antara politikus sekarang ini yang paling keren gitu ya public speaking-nya? Jadi ada dua. Satu untuk tokoh, bukan tokoh ya, profesional di TV sekarang itu kriterianya apa gitu, apa yang harus para mahasiswa ini miliki. Yang kedua, ya ketika kita melihat banyak tokoh publik, lihat Gibran. Wah, Gibran kan, Mas Gibran dengan body language-nya yang seperti khas sekali beliau gitu, itu dari sisi public speaking ini retorika ini seperti apa? Atau AHY ya dengan sangat tertata gitu ya. Tapi di sisi lain itu nanti monoton apa enggak sih gitu. Dari pengalaman Mas Alfian itu seperti apa Mas? Siapa tahu nih para mahasiswanya udah ada yang kepancing kepengen masuk TV tapi bingung, aduh saya harus membuat suara saya serak-serak seperti Pak Karni atau harus glowing kayak Mas Alfian gitu ya. Oke, Ya, Mamita. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya itu paling suka dengan gaya bicaranya Ibu Retno Marsudi. Jujur, saya paling suka dengan Ibu Retno Marsudi. Kenapa saya suka dengan Ibu Retno Marsudi? Karena Ibu Retno Marsudi itu adalah tipikal orang yang ketika dia bicara, dia berusaha being herself. Dia berusaha menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang terlihat baik, orang yang jadi nggak kelihatan effort dari dia untuk kelihatan lebih baik, kelihatan lebih ramah, kelihatan lebih bersahabat dan sebagainya. Karena genuine-nya gitu, genuine. Jadi dia sudah punya genuine gitu ya. Dia sudah originalnya Bu Retno itu ya seperti itu gitu. Dia tetap mempertahankan originalitasnya dia. Bahwa ketika dia tertawa, dia tahu siapa yang diajak bicara gitu. Dia ketika yang diajak bicara orang yang mungkin dia hormati dia tertawanya tidak akan yang hahaha dan sebagainya. Dia akan tahu mannernya. Kemudian ketika misalnya saya bertemu dengan Bu Retno itu terakhir 10 hari yang lalu ketika saya mengantar tim saya untuk tapping rekaman untuk program Hari Kartini. Jadi kita ada Hari Kartini, kita mengangkat sosok beliau gitu ya. Terakhir saya bertemu dengan beliau dan dia bisa begitu lepas berbicara dengan anchor-nya pada waktu itu. Sebenarnya anchor-nya bukan saya hanya project leader-nya. Anchor-nya waktu itu Tiffany Raitama. Dia bisa begitu lepas gitu dengan gayanya dia, dengan gayanya bertutur dia dan sebagainya.
luwesnya dia, kemudian diksinya, pilihan kata-kata yang dia susun dan sebagainya, itu seperti bukan scripted. Gitu. Kalau kita tahu AHY, seperti yang Mbak Mita sampaikan tadi, dia itu tipikal orang yang sangat scripted banget, seperti bapaknya, seperti Pak SBY. Pak SBY itu sangat scripted orangnya. Apa yang ada dalam skrip itu yang menjadi patokannya. Gitu. Tapi kalau Bu Retno tuh enggak. Dia bukan tipikal, bukan orang yang scripted. Gitu. Dia bisa memilih jawaban atau bukan memilih jawaban, memilih kata yang baik. Gitu. Tanpa bukan yang non scripted gitu. Yang genuine dia sampaikan. Itu yang saya lihat ya, yang saya lihat dari Bu Retno. Mungkin karena Bu Retno bukan tipikal dia, dan kebetulan dia adalah orang profesional, bukan dari politikus gitu ya, sehingga dan dia adalah orang yang sering berhadapan dengan orang banyak ketika Deplu dan sebagainya gitu ya. Itu banyak membuat dia bisa mengupgrade dirinya secara lebih baik. Beda halnya dengan Ibu Sri Mulyani. Nah, Ibu Sri Mulyani, dua orang ini juga tipikal orang yang berbeda. Gitu. Ibu Sri Mulyani itu tipikal orang yang lebih banyak mengerem ketika dia bicara. Gitu. Misalnya saja, ketika kita akan melakukan dialog, dia pasti akan sudah minta tuh daftar pertanyaannya apa yang ingin disampaikan. Kalau Bu Retno, enggak. Bu Retno tuh cuma bilang, topiknya mau membahas soal apa? Oh, soal perempuan, Bu. Gitu. Perempuan yang berdaya di era saat ini. Oke. Dia sudah paham bahwa nanti mungkin dia akan tanyakan soal ini. Tapi kalau Bu Sri Mulyani enggak. Dia akan minta daftar pertanyaannya. Karena apa? Karena dia takut. Dia takut out of control. Dia takut lepas kendali. Bisa dilihat ketika teman-teman semua nonton program Andi F. Noya ketika dia mewawancara Ibu Sri Mulyani. Ada suatu hal yang dia terlihat sangat emosi ketika dia ditanya soal suaminya yang punya motor gede dan sebagainya. Itu terlihat dia tidak suka, unhappy. Gitu. Saya yakin itu di luar dari daftar pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh tim Andi Noya. Gitu. Itu saya melihatnya begitu, Mbak Mite. Jadi setiap orang pasti saat ini sudah punya brand image-nya masing-masing gitu ya. Setiap orang pasti sudah nge-branding dirinya masing-masing itu seperti apa. Sudah berusaha nge-branding. Dan dia sudah tahu kelebihannya apa, kelemahannya apa dan sebagainya. Sehingga dia tahu bahwa oke, kelemahanku adalah aku orang yang susah mengontrol emosi kalau pertanyaannya adalah tidak sesuai dengan tidak seperti yang saya harapkan. Maka lebih baik meminta daftar pertanyaan dan sebagainya. Dan saya memastikan bahwa pertanyaannya jangan di luar dari ini. Meskipun nanti ketika dia berbicara, dia sangat lancar. Karena memang apa? Karena dia sudah mempelajari apa pertanyaan ini, oh jawabanku ini. Pertanyaannya ini, oh nanti aku akan jawab ini. Pertanyaan ini, oh aku akan jawab ini dan sebagainya. Gitu. Kalau saya paling, kalau boleh jujur, saya paling tidak suka. Ada salah satu tokoh politisi yang saya paling tidak nyaman berbicara dengan dia. Ada satu, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya, adalah Pak Arteria Dahlan. Saya kurang merasa nyaman ketika berdialog dengan dia. Karena apa? Karena dia memposisikan diri bahwa oke, lawan bicaraku ini dia nggak tahu apa-apa, saya lebih jago dari dia, maka saya akan memposisikan diri jauh lebih tinggi dari dia. Lu bukan siapa-siapa. Saya melihatnya seperti itu. Sehingga saya menganggap bahwa oke, dia nggak merasa nyaman, maka oke, saya juga nggak merasa nyaman ngobrol dengan dia. Gitu. Tipikal, karena dia sudah brandingnya semacam itu. Gitu. Branding, membranding dirinya itu seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, Mbak Mita, kalau soal kriteria anchor atau kriteria presenter itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara soal kriteria presenter atau anchor, hal yang paling utama adalah sebenarnya dia harus pribadi yang menarik. Pribadi yang menarik. Pribadi yang menarik itu tidak harus cakep, tidak harus cantik, tidak harus
bajunya bagus, tidak harus apa, enggak. Tapi dia adalah orang yang menyenangkan ketika diajak ngobrol dan sebagainya. Modalnya itu sebenarnya, modal utamanya itu. Bahwa dia harus cakap ketika bicara di depan lensa, iya, karena itu memang tuntutannya begitu gitu. Terus kemudian dia juga harus bisa menghandle sejumlah orang, misalnya dia berbicara di depan umum dan sebagainya. Ya memang itu tuntutannya semacam itu gitu. Jadi memang kriteria itu yang ditentukan. Terus kalau kita bicara, kok bisa sih kayak Pak Karni Ilyas jadi presenter gitu? Kok bisa sih kayak Pak Andi Noya bisa jadi seorang presenter gitu? Terus ada lagi misalnya di Kompas TV gitu, ada Benu Bulo. Kalau kita tahu program Benu Bulo, kenapa sih Benu Bulo bisa jadi presenter gitu, program makan-makan gitu. Padahal kalau dilihat orangnya enggak gitu. Misalnya ya, mohon maaf saya bukannya merendahkan, tapi kita lihat Benu Bulo itu adalah sosok orang yang menarik. Dan tentu saja setiap program-program TV, setiap program show di TV itu show itu butuh sesuatu yang menarik. Show menarik itu bukan hanya dalam bentuk kemasannya saja, bukan harus bentuk bahwa oh harus ada musiknya, oh harus ada penyanyinya, oh harus ada pelawaknya, enggak. Tapi show yang menarik ini juga bisa dibentuk dari pemilihan presenter atau pemilihan news anchor-nya gitu. Kalau kita tahu Aiman Wicaksono misalnya, dia adalah orang yang menarik. Tapi aura seorang Aiman Wicaksono, dia akan sangat keluar kalau dia membawakan program talk show yang memang intimidatif gitu ya, yang ngejar terus gitu. Bukan tipikal orang yang pewawancara yang ramah, yang bisa berhahaha dan sebagainya. Aiman Wicaksono tipikal orang yang intimidatif. Mirip kayak hampir kalau ke zaman dulu itu mirip Ira Kusno lah. Rossi, tapi Rossi masih sering bercanda-bercanda dan sebagainya. Ya, tapi kalau Aiman tuh dia cenderung intimidatif gitu. Najwa Shihab, nah mirip-mirip Najwa Shihab. Dia sangat intimidatif terhadap lawan bicara, dia sangat intimidatif. Nah, jadi di setiap show itu kita butuh karakter-karakter orang yang sangat bisa kuat dalam show-nya itu. Misalnya Karni Ilyas ya, karakter seperti Karni Ilyas yang dibutuhkan dalam show TV itu gitu. Atau mungkin karakternya Aiman yang memang dibutuhkan dalam program Aiman itu gitu. Atau misalnya seorang Alfian Raharjo yang memang dibutuhkan dalam karakter program Good Morning yang bersahabat, menyapa orang, yang bukan intimidatif ketika kita ngobrol dengan narasumber dan sebagainya. Karena memang programnya dikemas sedemikian rupa. Kalau misalnya Good Morning itu dikemas seperti programnya Aiman Wicaksono, program itu nggak akan berhasil sampai sekarang. Mungkin program itu share-nya akan jelek dan kelar, habis. Gitu. Tapi karena memang tuntutan program, bahwa program ini harus dibawakan oleh news anchor yang terlihat ramah, bersahabat, gitu ya, talkative, gitu, ngomong apa dan sebagainya, bisa bercanda, bisa serius dan sebagainya. Maka oke, dilihat dulu tuh. Jadi waktu itu prosesnya kita masing-masing anchor dilihat kepribadian masing-masing. Si A, oh nggak cocok buat Good Morning. Si A lebih cocok untuk program politik. Si B, oh si B nggak cocok buat Good Morning karena si B kaku. Lebih baik dia program berita hard news aja. Jangan Good Morning. Cari, oh ketemu Alfian, oh ketemu Daniar, oh ketemu Rizky dan sebagainya. Jadi masing-masing program itu kita butuh personality masing-masing. Jadi sekarang itu tidak bisa, kalau orang Jawa bilang itu digebiah uyah ya, disamaratakan bahwa penyiar itu adalah seperti penyiar TVRI zaman dulu yang sama semua kriterianya. Harus bersuara berat, harus terlihat berwibawa dan sebagainya. Nggak bisa gitu. Sekarang karena kita saingannya udah banyak tuh, nggak hanya antar media saja, tapi saingannya juga sudah sama media sosial gitu. Apalagi saya yakin mahasiswa-mahasiswa di sini pasti saya yakin nggak banyak yang nonton TV sekarang. Pasti nontonnya TikTok, nontonnya YouTube, nontonnya Instagram, nontonnya Facebook gitu, atau Netflix dan sebagainya. Saya yakin gitu.
Sekarang mahasiswa saya ada yang nonton TV, dengar radio gitu. Dari 38 orang di kelas saya, yang nonton TV dan dengar radio hanya 3 orang. Lainnya nggak ada yang dengerin. Nggak ada yang nonton TV. Nonton Good Morning. Jadi ketika saya siaran di Good Morning, pernah nonton? Nggak pernah, Pak. Dah, sudahlah. Itu jadi memang karena zaman sudah bergeser sehingga masing-masing program itu butuh air personality yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa digebiah uyah atau disamaratakan begitu, Mbak Mite. Tapi pada dasarnya, basicnya atau kemampuan dasarnya memang ada, bahwa kita kalau suara berat enggak lah gitu. Saya juga bukan tipikal orang yang punya suara berat. Yang penting adalah kita seorang orang yang tampil di depan layar, di depan kamera adalah orang yang punya rasa percaya diri. Kemudian dia adalah orang yang tidak punya malu, nggak punya malu, gitu ya. Percaya diri, terus kemudian nggak punya malu, terus kemudian artikulasinya itu nggak cacat. Artikulasinya nggak cacat. A, I, U, E, O, R, S, B, G, D-nya itu nggak cacat. Gitu. Jadi artikulasinya jelas, kemudian dia tahu teknik pernafasan yang baik, dia tahu teknik public speaking yang baik. Nah, itu basic yang harus dia punya. Ketika nanti program membutuhkan air personality yang berbeda-beda, itu nanti tinggal bagaimana kita bisa mengeluarkan air personality yang kita punya masing-masing. Itu sih Mbak Mite. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Mite ya. Terima kasih. Jadi sengaja saya kepengen nanya itu tuh karena biar mahasiswa ini, teman-teman ini nggak yang kemudian merasa minder, aku kurang apa gitu ya, misalnya entah itu masalah fisik misalnya atau yang lain, tapi karena memang sekarang itu TV justru memberikan ruang yang sangat beragam gitu ya, untuk betul. beragam karakter. Justru ketika kita punya hal yang berbeda itu malah menjadi keunikan yang siapa tahu menjadi daya tarik dari program yang kita hosting gitu. Nah, uniqueness itu loh, uniqueness itu yang penting. Ya. Nah, kalau Mas Alfian tadi bilang lolos di Good Morning karena seolah-olah ramah, kayaknya nggak seolah-olah deh. Kalau seolah-olah kan berarti enggak gitu ya. Ini sini ada Mbak Dian juga, mungkin Mbak Dian mau tanya nih Mbak Dian. belum muncul nih dari tadi nih. Selamat sore Mas Alfian. Selamat sore Mbak Dian. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi. Tadi. Terakhir kita ketemu 2014 atau 2015 ya Mbak Dian ya? Aduh, kayaknya udah terlalu lama. Mas Alfian sedikit aja menyambung tadi yang disampaikan perkara air personality, Mas. Ini teman-teman kan lagi dalam masa membangun diri gitu. Nah, tadi kalau sebetulnya ada beragam personality yang bisa ditampilkan di media. Tapi sekarang dengan kondisi teman-teman itu lebih banyak mengakses media-media sosial gitu ya. Termasuk saya nonton TikTok melulu nih Mas Alfian. Sebetulnya ini kan kalau teman-teman masih di semester 3 ini rata-rata. Jadi apa sih yang mereka harus bangun dulu gitu ya. Artinya sebelum sampai kepada mereka punya air personality itu sebetulnya saat ini yang bisa dibangun oleh teman-teman ini apa Mas? Itu aja Mas. Jadi teman-teman ada semangat nih untuk ke depan apa sih yang harus kita develop gitu. Matur nuwun Mas. Sami-sami Mbak Dian. Jadi yang harus di-develop, yang harus dibangun oleh teman-teman saat ini adalah percaya diri dulu. Percaya diri dulu gitu. Percaya diri karena minimal gini. Ketika jujur ya, saya juga punya mahasiswa di kelas itu 38 mahasiswa dalam kelas saya. Dalam satu kelas ada 38, kelas satunya lagi ada 29. Ketika mereka diminta untuk untuk mempresentasi, misalnya saya memberi tugas nih, tolong ya buat presentasi terkait dengan analisa kalian terhadap satu website, satu media online, kalian bedah, kemudian kalian
presentasi nanti di depan. Itu aja harus tunjuk-tunjukkan. Nggak ada yang berani, Pak, saya mau presentasi dulu. Nggak ada. Otomatis saya jadi bingung lah, ini gimana gitu. Berarti itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya nggak percaya diri. Nggak percaya diri itu bisa berarti bahwa satu, nggak menguasai materi gitu. Terus kemudian dua, yang memang dalam kita tuh gini, kita sudah lama kita sudah lama berada dalam sebuah lingkungan yang membuat kita tuh bukan tipikal orang yang mau unjuk tangan gitu. Harus menjadi orang yang ditunjuk baru kita mau maju gitu. Kita sudah terlalu lama begitu tuh. Sehingga mungkin kesini-sininya itu ikut terus begitu. Nah, jadi sekarang adalah bagaimana cara kita harus mengembangkan kemampuan kepercayaan diri kita. Itu yang paling utama. Bagaimana kita percaya diri. Jadi ketika saya pingin gitu, sebelum tahap-tahapan selanjutnya, modal dalam diri kita adalah percaya diri dulu. Kita bangun percaya diri. Oke, saya adalah orang yang capable, saya orang yang bisa menyampaikan pendapat saya adalah orang yang menguasai materi dengan baik, sehingga saya adalah berhak untuk berada di depan, untuk bisa menyampaikan pendapat saya. Itu caranya, Mbak Dian. Jadi kepercayaan diri dulu dibangun. Karena seperti saya sampaikan tadi gitu, ketika ujian skripsi gitu, banyak sekali yang mereka sebenarnya udah ngelotok di sini, tapi ketika presentasi ujian skripsi atau seminar proposal, suaranya bergetar. Selain suara bergetar, seolah-olah tuh mereka nggak tahu beneran terhadap apa materi yang mau mereka sampaikan gitu. Karena mereka bingung, grogi, nggak pede gitu loh. Itu sih Mbak. Jadi percaya diri dulu deh. Modalnya itu dulu, percaya diri dulu. Nah, percaya diri itu bisa dibangun dengan cara apa? Dengan cara latihan. Ngomongnya dalam lingkungan kecil dulu deh gitu. Misalnya di kelas, atau misalnya dalam kelompok-kelompok diskusi-diskusi tertentu gitu. Dalam kelompok diskusi di kelas misalnya, jadilah orang yang mau mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Jangan menjadi pengekor. Maulah menjadi orang pelopor. Jangan pengekor. Karena apa? Orang yang jadi pengekor, ya selamanya dia akan jadi buntut di belakang. Dia nggak akan pernah ada di depan. Tapi kalau kita jadi orang yang pelopor di depan, kita akan selalu orang menjadi di depan. Oke, nice. Deh, matur nuwun Mas Alfian. Mudah-mudahan ini jadi itu bekal teman-teman setelah ini kan kita ada praktikum nih Mas. Kadang-kadang saya minta juga mereka latihan di depan kaca direkam. Sebenarnya kalau mereka bicara tuh gayanya kayak apa gitu. Nah, betul. Ada yang sambil garuk-garuk, ada yang sambil apa begitu. Jadi matur nuwun Mas Alfian. Ya, sama-sama matur nuwun Mbak Dian. Jadi memang ada beberapa orang yang mengurangi rasa gugup mereka itu, ada yang sambil garuk-garuk, ada yang sambil megang-megang hidung, ada yang megang-megang kuping dan sebagainya gitu ya. Ada yang badannya itu kayak gatel-gatel dan sebagainya. Itulah ketika orang sudah mulai gugup dan banyak cara pengalihan diri gitu. Bagaimana cara dia membuat mengurangi rasa gugupnya gitu. Padahal kalau dilihat kan juga nggak asik ya kalau kita ngomong terus kemudian sering garuk-garuk dan sebagainya. Gitu. Betul. Iya. Mas Alfian, ini di Purwokerto sudah adzan maghrib ini. Oh, J. Ternyata kita nggak terasa banget ya, teman-teman semuanya juga ini masih 90 lebih nih yang masih bergabung ya. Jadi memang beda kalau yang sharing itu langsung dari pelaku ya. 2 jam nggak terasa. Kita tadi mulai jam 16 ya, sekarang udah hampir jam 18 kurang beberapa menit saja. Nah, jadi sepertinya kita harus mulai mengakhiri. Sengaja kan ya, biar penasaran gitu. Nanti pertemuan berikutnya apalagi nih yang akan di-sharingkan. Nah, jadi buat adik-adik mahasiswa, mumpung ini Mas Alfian masih ada di sini ya, kalian nanti ingat-ingat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfian ya. Kemudian sesudah ini nanti pada pukul 18.30
kalian mengisi kuis yang sudah saya siapkan, dan Mbak Asli dan Mbak Dian juga. Sebenarnya harusnya kuisnya ini begitu selesai kuliah ini. Tapi karena kepotong buka dulu, jadi saya setting tambah dulu setengah jam biar pada makan dulu gitu ya. Mohon maaf nih ya, jadi buka puasa jadi agak terhambat. Mohon maaf ya teman-teman itu udah semuanya. pada sambil kemil tuh si Santai, yang penting ada kopi. Nah, di Jakarta malah nih, jangan-jangan di Jakarta udah jam berapa Mas di sana Mas? Udah adzan belum? Sekitar 2 menit lagi, sekitar 2 menit lagi. Pas banget ya. Nah, jadi kita karena besok mau Lebaran, jadi sementara kita akan break dulu, libur kurang lebih berarti kan 1 minggu atau 2 minggu ya. Saya nanti ngecek dulu kalendernya. Yang pasti kita cuti itu kan sampai tanggal 26 April kalau nggak salah. Berarti kita nanti mulai lagi awal Mei. Kita mulai lagi pertemuan, berikutnya adalah awal Mei, mulai perkuliahan itu kalau tidak salah 2 Mei. Jadi kalau hari 2 Mei itu hari Senin apa ya, Mbak Dian? Nah, kita pokoknya ketemu lagi ya di antara Selasa ini. Kalau Mas Alfian jadwal Selasa ini berarti free ya Mas ya, Selasa sore selanjutnya kita bisa tetapkan juga hari Selasa sore sebagai jadwal rutin kita. Oke. Nanti kalau saya coba cek jadwal dulu ya, Mbak Mita ya, gitu. Ya. Nanti kalau nanti ada perubahan atau apa, kita bisa koordinasikan lagi sehingga bisa tetap fleksibel jadwal kita nanti. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat. Jadi ini akhirnya kita gabungan ini sama Mbak Dian, ini Mbak Asli, kita munculkan semua ya. Nanti Mbak Asli belum kebagian tanya, itu tugasnya nanti minggu depan dah. Karena ternyata ya nggak terasa banget gitu ya 2 jam dengan apa yang disampaikan. Untuk minggu-minggu depan atau pertemuan berikutnya itu sebenarnya sudah per case kegiatan public speaking atau retorikanya. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik teman-teman mahasiswa juga bisa lebih explore bagaimana kalau mau jadi MC, bagaimana jadi host, bagaimana menyampaikan materi secara formal dan lain-lain. Boleh juga Mas kalau nanti membuat tugas biar mereka persiapkan gitu ya, nanti minggu depannya untuk ditampilkan di Zoom ini langsung dikritisi penampilan mereka gitu. Baik ya, siap Mbak Mita, siap. Mohon maaf ini saya buka puasa dulu, saya minum dulu sebentar. Ya, silahkan. Kita juga akhiri saja ini sebelumnya harus ambil screenshot lagi pesanan. Pesanannya harus ada jamnya, tapi nggak apa-apa lah, kita masih kurang 5. Saya kira ini karena kita bulan puasa sangat dimaklumi lah. Iya, Mbak Asli sudah diambilkan screenshotnya? Ya, siap. Semuanya on cam ya. 1, 2, 3, screen 1. Screen 2, semuanya on cam. Sebentar. Sudah ada. Screen 3 on cam. Oke. Sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat mudik buat yang mudik, selamat Lebaran juga. Salam buat keluarga semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di awal Mei. Selamat ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, ngapunten. Akhiri.